Jadi nanti begitu kira-kira menjelang pukul 10 saya akan akhiri ya. Oke, nah ada pertanyaan, pandangan atau apapun yang saudara rindukan lebih dulu? Pertanyaan dari saya, Bapak. Oke, Yoel. Kali lalu itu Bapak pernah menjelaskan tentang kalau sekarang itu menumbuhkan pembelajaran ya, kalau tidak salah. Mungkin itu yang mungkin minta penjelasan tentang menumbuhkan pembelajaran yang Bapak maksud itu seperti apa. Menumbuhkan pembelajaran. Oke, coba saya carikan dulu.
Oke, saya temukan karena sudah lama saya bicara itu, saya temukan filenya. Oke, saya share screen ya. Ya, Bapak. Baik, Prof. Oke, apa yang terlihat, saudara? Sudah, Prof. Yang saudara lihat apa? Question mark. Ini filenya, awalnya saya bukakan dulu ya, lebih awal ya. Ini tentang revolusi mental dalam belajar mengajar bagi generasi Z di era Big Data. Ini sudah file lama ya. Saudara memerlukan juga hal-hal seperti ini untuk di-sharekan ke saudara? Perlu, Prof. Sudah pernah membaca tulisan-tulisan atau apa seminar-seminar saya tentang ini? Ini banyak dibicarakan setelah tahun 2010 itu ya. Ya 2015, 16 itu tentang era Big Data. Nah, oke, teman kita sudah berapa yang masuk ini? Sudah ada berapa orang? 25 orang, Prof. 24 orang. Oke. Baik, pertanyaan Yoel bisa diulangi tadi? Itu waktu kan Bapak pernah menjelaskan tentang kalau sekarang itu kita diwajibkan untuk menumbuhkan pembelajaran. Nah, menumbuhkan pembelajaran yang Bapak maksud itu kira-kira seperti apa? Oke. Itu ada latar belakang semuanya ya. Nah, saya akan langsung masuk ke apa yang Anda tanyakan. Nah, ini perubahan paradigma sasaran akhir pembelajaran dalam bidang kita. Dari facilitated learning to medium. Dan ini inisiasi dari saya gitu ya, mengatakan to grow learning. Literatur belum bicara tentang ini. Kalau itu facilitated learning itu sejak tahun 70-an ya. Literatur kita. Jadi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran tahun 70-an sampai kira-kira tahun 90-an selalu bicara apa sih manfaat kehadiran dari teknologi pembelajaran itu. Sasaran akhir, the ultimate goal-nya itu apa? Nah, selalu orang bicara to facilitate learning, memudahkan belajar. Terma-terma yang ada waktu itu adalah teknologi pengajaran. Jadi belum ada istilah pembelajaran. Terma pembelajaran munculnya di akhir tahun 89. Ya mulainya tepatnya kira-kira 87, 88. Oke, saudara, ini saya kok ada telepon sebentar ya. Ini kelihatannya penting. Saya anu dulu ya.
Saudara masih terlihat tayangan saya? Masih, Prof. Masih, Prof. Masih, Prof. Masih. Saya bukakan di mana? Ini ya. Jadi itu facilitated learning itu percakapan tahun berapa tadi saya nyampaikannya? Tahun berapa tadi saya menyampaikannya? 80-an. Lupa. Tahun berapa? 89, Prof. Itu akhir-akhir mengakhirinya itu facilitated learning. Teknologi pendidikan itu kan adanya tahun 70-an ya. Buku yang pertama itu tahun 70-an itu. Buku suci teknologi pendidikan ya. Nah, sudah pernah membaca itu belum? Jangan sampai nanti orang TP tidak pernah membaca buku, ada 3 buku ya, buku wajib yang harus dimiliki ya, itu tentang paradigma bidang kita. Yang pertama itu sudah diterjemahkan, mungkin sulit mencari buku aslinya ya, teknologi pendidikan. Cari buku pegangan ya, yang tentang teknologi pendidikan, kawasan teknologi pendidikan. Apa itu teknologi pendidikan? Semua diceritakan di situ. Buku yang kedua yang terbit tahun 94. Nah, tahun 94 itulah bicara tentang to make learning. Nah, paradigma yang terakhir yang terbit tahun 2000, berapa kali terbit itu ada 2004, 2008. Tetapi tidak juga bicara tentang to grow learning. Ini yang to grow learning ini bahasa dari saya ya. Yang ada selama ini adalah to facilitate learning, to make learning. Nah, saya masuk pada paradigma kelanjutan dari itu adalah to grow learning. Oke, sebentar, telepon ini kok enggak berakhir di HP saya. Tunggu sebentar ya, saya coba terima ini dulu ya.
Baik, saudara sudah bersama kembali ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Bisa. Ya, saya minta maaf ada menyelesaikan sesuatu dulu ya. Oke, nah pertanyaan dari saudara tadi itu Yoel ya, menanyakan yang ini bagian yang ketiga itu, gitu. Apa yang maksud dengan to grow learning gitu dong? Nah, saya biasanya kalau menjelaskan tentang tahap perubahan ini, perubahan paradigma dari bidang kita, selalu ada landasannya di bagian yang awal tadi ya. Nah, kalau memang ini pertanyaannya supaya jelas nanti makna dari semuanya itu, mari kita kembali melihat dulu di bagian depan ya. Kenapa demikian? Apa yang terjadi sesungguhnya sehingga diperlukan perubahan paradigma itu? Oke. Nah, kalau nanti saudara membutuhkan ini, saya kirim file ini ke saudara ya. Revolusi mental dalam belajar mengajar bagi generasi Z di era Big Data. Nah, generasi Z ini yang saya ambil karena kita bicara berinteraksi dengan orang-orang yang belajar masuk pada generasi ini. Meskipun sekarang sudah masuk ke generasi alfa ya. Kalau nanti kita bicara dalam konteks generasi yang lain akan beda lagi. Nah, kita bicara untuk generasi Z ini ya. Nah, coba lihat dulu satu tayangan ini. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa melihat tayangan ini? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ada suaranya juga. Apa sesungguhnya makna dari tayangan ini? Sebuah orkestra di panggung terbuka. Sebuah orkestra adalah saya pilih untuk menjadi analogi pembelajaran. Panggung itu adalah kelas. Pemain orkestra itu adalah orang yang belajar, mahasiswa. Konduktor adalah dosen, guru. Instrumen kurikulumnya. Bagaimana kita sekarang mengubah seluruh komponen itu di dalam sebuah tampilan seperti ini. Ketika panggung terisi oleh beberapa orang, maka demikianlah suara atau melodi dari orkestra itu. Akan hadir lagi pemain-pemain berikutnya, akan hadir lagi mahasiswa-mahasiswa berikutnya di kelas, sehingga bertambah lagi suara alunan musik.
masih ada lagi siswa ada di tempat yang lain, pemain yang ada di tempat yang lain, karena dia memang belum dibutuhkan di situ. Akhirnya dia akan bergabung lagi, muncul lagi mahasiswa yang lain dalam sebuah setting pembelajaran, muncul lagi pemain-pemain yang lain untuk bergabung, sehingga membentuk sebuah himpunan yang memainkan berbagai macam instrumen, sehingga terciptalah sebuah produk orkestra memainkan instrumen yang sama. Instrumennya berbeda-beda sesuai dengan potensinya. Oke, saya lupa cek tadi apakah suaranya sudah masuk ya? Masuk, Prof. Prof. Saudara nonton orkestra ini tadi? Sudah, Prof. Oh, saya pikir hanya nonton gambarnya. Saya lupa ngecek tadi soundnya sudah saya masukkan. Cuman agak putus-putus. Bagaimana putus-putus? Iya, Prof. Gambarnya sendak-sendak, Prof. Oh, kalau gambarnya putus-putus itu namanya di kau punya internetnya putus. Oh. Tapi bisa menangkap maknanya? Bisa, Prof. Oke, nah, sebuah orkestra pembelajaran. Kalau ini menjadi sebuah gambaran tentang pembelajaran masa kini. Masa kini itu ke depan ya. Dapatkah Anda membuat sebuah gambaran? Kira kalau pembelajarannya terus bagaimana? Dalam bentuk nyata pembelajaran. Kalau ini kan sebuah analogi. Bagaimana seorang dosen, bagaimana mahasiswa, bagaimana penataan panggung, bagaimana apa yang dipelajari, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat semuanya akan ada. Lihat bahwa pembelajaran tidak dimulai, jadi orkestra tidak dimulai setelah semuanya kumpul dulu. Datang satu, ternyata pengatur sound sistemnya. Datang berikutnya, ternyata dia ada nanti di wilayah pengaturan itu. Datang lagi berikutnya. Sehingga tidak ada konsep yang katakanlah ada yang terlambat, ada begini, ada begini.
Siapa yang datang? Dia bisa mengerjakan lebih dulu. Bisa dibayangkan sekarang sebuah pembelajaran, siapa yang datang lebih dulu, dia ada di mana, dia sudah mulai bisa mengerjakan aktivitas belajar itu. Kira-kira pembelajaran masa kini ke depan adalah seperti itu. Tidak lagi diikat oleh sebuah ruang, di tembok-tembok yang membatasi semuanya itu, dengan kurikulumnya, bahwa hari ini kita belajar apa, dan semuanya, siapapun mahasiswa harus mempelajari hal yang sama, di waktu yang sama. Tetapi yang terjadi adalah apa yang dipelajari diwujudkan dalam kehidupan nyata. Seperti apa kehidupan nyata itu secara alamiah? Seperti itulah hal belajar. Kalau kita masukkan sekarang dalam konteks manajemen sekolah, sekolah itu sesungguhnya adalah sebuah bentukan masyarakat mini. Apa saja ada di situ. Kehidupan masyarakat masukkan dikecilkan menjadi sebuah sekolah. Sekolah kecilkan lagi menjadi sebuah kelas. Nah, di kelas itu terjadi seperti halnya kehidupan nyata real. Bayangkan sekarang kelas-kelas kita yang ada sangat berbeda dengan kehidupan yang nyata di masyarakat. Kelas-kelas kita itu seperti apa? Semuanya sebuah rekayasa. Sesuai dengan persiapan mengajar. Mengajar apa? Semuanya belajar itu dengan cara yang sama untuk menyelesaikan pembelajaran itu. Semua yang lain tidak mendapat tempat. Nah, pembelajaran sekarang ke depan kira-kira digambarkan dengan orkestra ini. Nah, sekarang kita coba mundur. Saya akan tunjukkan sebuah orkestra yang lain ya. Ini saya off-kan dulu untuk bisa membandingkan apa sesungguhnya yang sudah kita lewati dan kita akan menuju kemana. Saya bukakan orkestra yang kedua ya. Sudah terlihat? Udah, Udah, Prof. Prof. Sebuah analogi yang lain lagi. So what's your name? My name's Nick. Nick. Nicholas Bryant, and I'm here to play the piano for you. Really? Yes. Okay. So what do you do in real life? I work for an investor relations consultancy. Is that like a bank? Yeah. Okay, so you're good with numbers, but while you're Lewati doing aja. that, you're thinking, actually what I really want to be is... Performing, getting my music out there. Yeah. My name's Nicholas. I'm 33 and I'm a pianist. The piano is a special instrument because it combines the percussive elements of music with the melodic side, so you can make some really beautiful melodies. I play piano whenever I can. I'm a bit obsessed. It's a totally new arrangement that my friend Helen's put together. That's amazing. So I'm a bit nervous about it. I bet you are. I don't get to play piano in public very often. This means a lot. I'm going to give it my all today and hope I can impress the judges and the public. Let's do it. Right, the stage is yours, grab it. Thanks. Oke, sekarang boleh perhatikan ya. Saudara pasti sudah pernah nonton ini. Ya, saya gunakan ini sebagai analogi tentang orkestra pembelajaran.
pola yang sama kita melihatnya dokter adalah guru, dosen, pemain, mahasiswa, instrumen, kurikulum, panggung, kelas. Apa yang terjadi di dalam kelas? Nah, di analogi yang kedua ini tingkatannya memang lebih rendah ya, menuju pada to grow learning. Kenapa? Segalanya telah disiapkan di sebuah tempat, tetapi luar biasa. Pembelajaran kita juga belum bisa digambarkan dengan ini. Menuju ke to grow learning. Konsep to make learning ada di sini. Nah, bagaimana di dalam sebuah kelas adakah seorang dosen yang sanggup mengatur seperti ini? Di mana memberikan peluang kebebasan kepada orang yang belajar bagaimana dia mengatur situasi belajarnya. Jadi bukan dosen yang mengatur semuanya, yang menetapkan segala sesuatu. Apa yang akan terjadi di dalam kelas tidak lagi diatur oleh dosen, tetapi mahasiswa yang mengatur semuanya itu. Sehingga di dalam perjalanan pengaturan pembelajaran itu justru mengagetkan dosennya. Oh, ini yang terjadi hari ini yang terjadi hari ini yang dikerjakan, ini yang ditampilkan, ini produknya. Nah, kita juga belum bisa menunjukkan pembelajaran yang seperti itu. Nah, mari kita cari lagi ya. Saya akan carikan lagi analogi lain ya. Saya off-kan dulu ini. Nah, yang ketiga, sekarang coba perhatikan ini. Sudah muncul tayangannya? Sudah, Prof. Nah, segera sudah tahu bedanya ini? Kira-kira yang membedakan orkestra ini apa dari yang sebelumnya? Semuanya sudah ngumpul itu. Nah, bisa sekarang membayangkan ketika seorang dosen mengajar, kira-kira cocok dengan tayangan ini? Cocok. Lihat konduktornya, dosen ada di depan, yang lain duduk dan siap harus mengerjakan apa. Sebelum kumpul, dimulai nggak pembelajaran itu? Belum. Nah, ini
kira-kira sudah mendekati apa yang kita kerjakan sehari-hari, paradigma pembelajaran kita toh. Nah, saya coba terus. Pasti sesuai dengan RPP ya. Kan kira-kira gitu. Semua yang dikerjakan mengikuti arahan dosen. Oke, coba ceritakan dulu beda dari 3 orkestra ini. Apa yang Anda tangkap? Yoel dapat mengambil bagian? Baik, Bapak. Yang terakhir itu mungkin paradigmanya lebih kepada segala sesuatu telah ditentukan atau diatur, dan kalau dalam konteks pembelajaran ya mungkin siswa ataupun guru pedoman kepada apa yang telah disepakati atau ketentuan atau rules yang telah ada begitu. Jadi keteraturan lah kalau paradigma yang paradigma keteraturan mungkin yang video yang terakhir itu. Sehingga tugas dosen, mungkin katakan dengan membuat orang belajar, to make someone learn. Itulah yang dikerjakan untuk sanggup mengerjakan sesuatu. Merasakan bedanya dengan tayangan yang kedua dan yang pertama? Beda, Prof. Beda, bisa membayangkan pembelajaran ya. Jadi sebuah ini kita membayangkan sesuatu loh ya. Jadi tayangan yang pertama, kalau pembelajaran itu adalah pembelajaran di mana pembelajaran itu dilaksanakan di tempat yang terbuka. Kalau kita mengatakan kampus tanpa gedung, belajar bisa terjadi di mana saja. Di panggung yang terbuka. Jadi kelasnya itu tidak tertutup oleh tembok. Sehingga aktivitas belajarnya jadinya seperti itu. Kayak gitu tuh ya. Kapan dimulai pembelajaran? Titik startnya kapan? Titik akhirnya kapan? Tidak bisa ditetapkan. Siapa yang datang lebih dulu, ya dia yang belajar lebih dulu. Apa yang ingin dipelajari, itulah yang dia pelajari. Jadi pengaturan dari sistem sangat longgar. Sehingga kebebasan menjadi bagian yang terpenting. Nah sekarang kalau yang kita langsung pada yang ketiga, pengaturan menjadi sangat penting. Diatur di mana posisinya, di mana duduknya. Nah, sekarang saya tunjukkan satu lagi supaya kelihatan lebih jelas lagi bedanya ya. Saya akan
tutup dulu ini. Coba perhatikan, nah saya ambilkan. Oke. Kelihatan gambarnya? Muncul? Ya, Prof. Oke, ini perhatikan sekarang apa? Perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Ada satu anak yang lari-lari. Oke, coba deskripsikan apa pesan yang ada di dalam video ini. Kalau disesuaikan dengan pembelajaran, jika suatu pembelajaran dimulai dengan beberapa orang yang sedang ngumpul dan pembelajaran itu berlanjut, maka orang siswa atau orang yang datang belakangan ya merasa tertinggal materinya, dan jika itu tidak diulangi pasti kerugian besar untuk siswa yang bersangkutan. Kira-kira demikian dari saya. Inilah munculnya konsep ada yang terlambat, kan begitu toh? Nah, katakanlah analogi ini yang paling cocok menggambarkan pembelajaran yang sekarang kita sedang lewati, atau yang sebenarnya ini harus sudah kita tinggalkan. Siapa yang dulu mengalami, katakanlah, kalau mau masuk ke dalam kelas harus setelah bel dibunyikan baris dulu. Nah, Prof. Mengalami itu dulu? Ya, Prof, mengalami SD. Sekarang masih ada nggak peristiwa gitu? Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah sudah lama nggak mengunjungi sekolah-sekolah gitu. Ketika bel dibunyikan, kan anak-anak biasanya tidak boleh di dalam, semua harus di luar, gitu toh? Ya, Prof. Nah, begitu bel dibunyikan, maka siap untuk masuk. Nah, saat itulah baru pintu boleh dibuka. AC sudah ketika datang sudah ditaruh, tapi setelah itu dia harus keluar. Kerjakan dulu aktivitas yang disebut dengan bermain. Begitu bel, nah mulai semuanya harus berbaris. Guru berdiri di depan pintu dan memeriksa. Pernah mengalami begitu? Nah, Prof. Pembelajaran tahun berapa? 80-an. Tahun 90-an. 90-an? 80-an. Saya kan sekolahnya tahun 60. Saya tahun 94. Itu yang terjadi di zaman saya dulu sekolah di SD. Dan itu berjalan seingat saya sampai tahun 80-an, masih ada 90-an ya, masih ada. Itu sisa-sisa karena memang itulah ya pengaturan pembelajaran. Persis seperti video ini. Nanti kalau sudah semua masuk, nah pintu ditutup, tidak boleh dibuka lagi. Jalan sudah. Siapa saja yang datang kemudian setelah pintu ditutup, itu namanya Nggak boleh masuk. dan punishment turun. Hukuman dijatuhkan. Itu pembelajaran yang kalau menggunakan bahasa seperti ini, bagaikan melakukan sebuah perjalanan. Jadi yang sudah terlambat, dia sudah tertinggal. Lihat satu anak yang lari-lari tadi itu, karena dia terlambat. Semuanya harus berbaris.
pembelajaran tidak akan dimulai sebelum semua anak masuk di dalam kelas. Bis tidak akan berangkat sebelum anak masuk dan ditutup pintu. Begitulah cara kita mengatur pembelajaran. Nah, konsep yang ada waktu itu ya tepat sekali yang pertama, to facilitate learning. Mengumpulkan anak. Terus nanti biasanya kalau sudah duduk di bis seperti ini kan tidak boleh jalan-jalan lagi di dalam. Ya toh? Akan dimarahi oleh supirnya nanti itu. Nah, ketika sudah murid-murid masuk ke dalam kelas, tidak boleh jalan-jalan, harus duduk di tempatnya, tidak boleh pindah-pindah itu. Analogi ini sangat tepat menggambarkan pembelajaran yang ya itulah yang pertama ya. Mungkin satu lagi saya carikan coba video satu lagi ya untuk menggambarkan paradigma yang pertama ini. Saya akan carikan dulu ya. Paradigma yang pertama. Oke, saya terlihat tayangannya? Ada ya? Ada, Prof. Oke, mari sekarang kita ikuti dulu. Kto? Vones? Chceme vones? Zírador. Kdo? Shkardant. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hari pertama berlalu. Hari kedua terlambat lagi dia. Lihat tangan gurunya. Berapa vones? Shkardant. Hari kedua berakhir. Hari ketiga. Semua juga temannya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pernah mengalami hal begitu? Pernah, Prof. Pernah. Bahkan dipukul pakai rotan. Ini terjadi tahun berapa? Saya SD tahun 89. Oke, kita lanjutkan sekarang ya melihat ini. Hari keempat.
mus perangkone mas apa itu ya? Apa yang kita pelajari dari tayangan ini? Apa ya? Disinilah, katakanlah dalam tanda kutip saya memilih satu kata, kebodohan sistem. Kedunguan sistem pendidikan itu. Sistem ingin mengatur semuanya. Padahal sistem sendiri tidak tahu apa yang harus diatur. Tidak memiliki data tentang murid, tidak memiliki data tentang apa saja. Tetapi sistem ingin merajai semuanya, mengkooptasi dan mengatur seluruh kehidupan. Sehingga terjadilah kedunguan, kebodohan. Sistem ingin apa saja yang dikehendaki oleh sistem itu, dia ingin supaya semua komponen-komponen dalam sistem itu patuh kepada sistem. Tidak ada kebebasan. Nah, berbeda dengan tayangan yang pertama. Paradigma itu maju dengan kebebasan. Komponen-komponen dari sistem pembelajaran dilepaskan, tidak diikat. Posisi siswa, posisi guru, posisi semuanya dilepaskan, dibuka. Sedangkan yang terakhir semuanya ditutup. Untuk orang masuk ke dalam kelas saja harus ketok pintu. Kalau tidak ada suara dari dalam, tak boleh masuk. Harus tunggu dulu. Jadi semuanya harus diatur. Sehingga siapakah yang mengatur sistem itu? Nah, bos dari sistem itu siapa? Guru. Dialah yang menentukan segala-galanya. Apa yang harus dikerjakan. Nah, sedangkan yang tayangan yang pertama, siapa bos dari, katakanlah kalau kita tetap bicara pada konteks sistem, orang yang belajar. Orang yang belajar yang menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana dia pelajari, di mana, kapan, dengan cara seperti apa. Itu urusan orang yang belajar. Sedangkan untuk yang terakhir tadi, segala sesuatu ditetapkan oleh orang yang mengajar. Sehingga kalau kita melihat tayangan-tayangan yang terakhir tadi, seluruh orientasi pembelajaran itu berpusat pada guru. Sedangkan untuk yang pertama berpusat kepada orang yang belajar. Nah, sekarang dengan tayangan-tayangan ini kira-kira loh ya, jawaban apa sudah menjawab pertanyaan Yoel? Sudah, Bapak. Terjawab sudah. Apa yang dimaksud dengan to grow learning? Well, sampai sedih itu. Siapa yang sedih? Ya. Lundi. Iya, Prof. Ono apa? Kan dipanggil presiden. Apa yang terjadi padamu? Mewek, Prof. Lihatnya, Prof. Kasihan, padahal dia masih ada beban yang dia harus selesaikan, sementara
di kelasnya tadi dosennya gurunya baru mengetahui terakhirnya Prof. Masih inginkah kita, masih maukah kita mengatur pembelajaran dengan cara seperti itu? Nggak mau, Prof. Tidak, Prof. Kurang manusiawi. Nah, kalau begitu ya sekarang, ini kan saya tunjukkan dengan video-video yang supaya menggambarkan titik ekstrim ya. Ekstrim yang segala sesuatu berpusat pada guru, sedangkan yang pertama berpusat pada Siswa. siswa. Jadi kalau kita selalu bicara rubah orientasi pembelajaran dari guru ke murid, kan ada begitu tuh sering tuh itu. Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang hal seperti ini, bagaimana bisa itu? Bahkan banyak sekali training apapun, workshop tentang mengubah orientasi pembelajaran dari mengajar ke belajar, tapi tidak pernah sampai karena konsep-konsep tentang ini tidak dimiliki. Katanya mengubah orientasi pembelajaran dari guru ke murid, tetapi absen berjalan terus. Absen. Dengan absen itu Tadi sudah di absen, Prof. Sampai hati saya tertinggal, Prof. Seperti sekarang ini Anda sudah absen atau belum? Tadi pagi sudah di absen 2 kali, Prof. Tapi orang bicara perubahan. Absen itu menunjukkan apa? Ada diatur. Demikian dengan paradigma yang ada. Nah, sekarang mari kita lihat ya, dengan tayangan yang pertama tadi itu ya, di makalah itu saya akan sekarang share kembali itu ya, makalah kita tadi. Oh, sudah saya off-kan tadi ya. Oke, saya coba ambilkan lagi untuk melihat sekarang tentang perubahan paradigma itu. Oh, saudara, sebentar, saya harus sudah menyiapkan diri melakukan perjalanan ini. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan tentang ini ya. Berkenankah? Apakah saudara merasa dirugikan? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Masih bisa belajar. Terima kasih, Prof. Karena saudara dirugikan terus demo? Tidak loh, Prof. Ya, karena saudara demo terus mendesak saya supaya mundur jadi dosen? Ini demo orkestra saja. Karena saya ingin supaya ada mahasiswa yang mendemo supaya saya berhenti jadi dosen. Wah, itu senang. Nanti saya merek lagi, Prof. Daripada kita mendemo presiden untuk mundur, demo saya aja deh biar saya mundur. Oke, Prof. Ya, karena saya membantu juga di UNESA untuk menguji ya. Jadi kalau ada ujian disertasi, karena kita juga ditolong oleh UNESA, UB dan perguruan tinggi lain gitu, ujian doktor, karena harus ada external examiner, no? Nah, saya sekarang diminta untuk membantu, sehingga saya pun harus disiplin. Kalau di perguruan tinggi lain ya kita disiplin supaya saya tidak terlambat tiba nanti di Surabaya. Begitu ya, nanti kita akan lanjutkan tentang ini minggu depan ya. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selamat jalan, Prof. Hati-hati. Yang tadi siapa Lundi katanya mewek, ya wes terus kan. Sudah semua mewek, Prof.
Ya, mungkin dengan begitu, dengan mewek terus nanti terus jadi bertobat. Amin. Supaya guru-guru dosen-dosen bertobat. Ojo ngono maneh, ngono lho. Positive thinking, Prof. Iya, wes gitu ya. Selamat terus melanjutkan. Silakan Anda lanjutkan ya. Terima kasih, Baik, Prof. Makasih, Terus Prof. dulu. Prof. Semoga lancar. Saya ambil posisi lift ya. Iya, Iya, Prof. Prof. Bos, Selamat Kakak. siang. Selamat siang. Siang. Oi. Itu video